lebih terpuruk. Dan pick terakhir jatuh ke tangan Baxia untuk Bigetron Alpha yang akan digunakan oleh Super Ken. Wah, ini pertarungan keras melawan keras nih harusnya dari kedua tim. Ya, akan kita lihat sebentar lagi dari 10 player yang sudah diamankan oleh Bigetron Alpha yang akan berhadapan dengan Onyx Prodigy. Oke, match ketiga kita. Tapi masih ada tuh scan untuk berdonasi. Waktunya kalian bisa menunjukkan kebaikan hati nurani kalian untuk membantu teman-teman kita secara pendidikan di Indonesia. Yes sir, berbagi itu indah, sharing is caring juga. Dan kita lihat di area bawah, wih grok dari Bigetron Alpha ya. Dari KYY ini udah benar-benar nakal banget, udah ngeganggu banget dari pergerakan Boy untuk bisa nge-secure karya levelingnya, tapi nggak tinggal diam nih dari Sunset Lover di area hutan. Nah, ini yang dibutuhkan tapi sayang sekali I Miss Jet sepertinya sedikit kehilangan banyak HP dan bahkan damage-nya masih belum cukup untuk bisa langsung instant kill terhadap Saverozi. Masih jual beli serangan aja nampaknya, belum adanya agresivitas yang menumbangkan karya beberapa player. Dan kalau kita lihat juga dari Sunset Lover proaktif untuk terus memantau pergerakan dari arah Saverozi di arah sisi bawah. Sedangkan sebentar lagi ya Super Ken udah unlock semua skillnya, dan bahkan ini udah terlihat dia udah memasuki level 4 yang kemungkinan besar rotasinya ini akan mengarah ke area sisi top lane untuk menyikapi Turtle yang pertama. Tapi Novarianya kayaknya jadi bulan-bulanan warga tuh dilihat-lihat, dan beneran aja Yura yang bukan Yunita langsung bisa di take down seketika oleh Bigetron Alpha. Oke, ya untung banget perjalanan pulangnya mendapatkan karya mangsa, tapi tidak begitu saja dari Onyx Prodigy. Mereka KYY sudah mulai terkikis, flicker for defensive, hindari Pressure War jadi bekal sosok Boy. One last, tapi nampaknya Boy bakal coba untuk mulai di-pull up lagi dengan satu sosok Rick untuk maju ke arah depan. Big God for sure berhasil menelan karya 1 poin eliminasi, pertukaran di 1 tukar 1. Berterima kasih kepada Yura tadi dengan asal spare-nya benar-benar masuk sehingga ada 1 poin kill yang didapatkan terhadap Athena Isabel. Super Ken diusir mundur dari area Turtle dan bahkan Turtle-nya berhasil di reset untuk sekarang. Belum mau ya, tapi out of nowhere, di area bottom lane nampaknya tembakan jarak jauh dari Astra Spill Yura berhasil menumbangkan seorang name. Yura marah, Yuranya emoji. Dan sekarang di area mid mulai ada pertikaian kembali. Sunset Lover berhasil dihilangkan di area tengah. Hilang instan ya, dan damage dari Astral Spill-nya ini juga udah mulai annoying, akurasinya pun bagus. Tapi lihat KYY berhasil mengantongi ke area purple buff yang dimiliki oleh sosok Boy di area early. Wah, ini bahaya banget sih dari Boynya nggak punya purple buff. Akan membuat dari segi cooldownnya berkurang sedikit, tapi Super Ken bakal hadir dan retribution dari kedua player ini gagal. Maka KYY dapetin dan pertempurannya tidak bisa dielakkan kali. The Way of Dragon dilakukan, tapi Sunset Lover bakal mencoba untuk kabur. Don't Run Walking menghindari semuanya dan akhirnya Boy yang tidak selamat. Sunset Lover one last hit nyaris saja tewas, tapi lihat KYY again and again berhasil mendapatkan karya purple buff, turtle bahkan hingga dengan 1 poin eliminasi loh yang berhasil diamankan oleh KYY yang proaktif banget di area early. KYY ngeri banget nih, KYY yang dilihat-lihat nih ya. KYY objektif mau dapat, dan sekarang Jaman Force coba untuk dilakukan penetrates supaya 2 player dari Bigetron Alpha bisa selamat. Yep, dan melihat dari arah sisi replay juga ya, menilik dari banyak kerumunan yang dibuka oleh teman-teman Onyx Prodigy yang tadi sempat setup di area Turtle. Tapi sayangnya setup tersebut dibantah oleh teman-teman Bigetron dengan positioning seorang KYY di area Turtle tadi. Iya, jadi tadi langsung pakai wild charge juga kan, jadi kayak dah gas dapat nih Turtle ya. Bahkan dari kedua retribution jadi tidak on point dari kedua jungler, dari Super Ken dan juga dari Boy. Untuk sekarang I Miss Jet sudah mulai coba untuk mencari tiket yang berikutnya. Lutfi yang kemarin mendapatkan Maniac dengan Arlot, sekarang dengan Pakitonya bakal dipress juga oleh teman-teman Bigetron Alpha. Iya, dan dengan adanya ketertinggalan mungkin ya dari segi Turtle buff tadi yang diamankan oleh KYY juga Turtle yang ngebuat akhirnya Boy mengalami ketertinggalan level atas kandidat lawannya juga dari Super Ken. Dan Arlot juga di area mid, I Miss Jet nyaris saja menjadi satu pertukaran mungkin dari sosok Boy. Oke, Boynya hadir tapi dengan adanya Power of Nature sulit untuk bisa memberikan cicilan-cicilan lebih terhadap
KYY. Dan Sunset Lover juga nih, dia cuman ngobrol-ngobrol kayak itu di river sama KYY karena dari turtle-nya bakal diperebutkan dan diinformasikan dari kedua roamer ini. Iya lagi sharing informasi, tapi di area bawah opsi Frozy harus tumbang di area name. Ada 1 poin eliminasi yang at least didapatkan dari sosok Godlike Jetron, tapi nampaknya Boy tidak tinggal diam. Mereka bakal coba untuk serangan, namun di area bawah dari Sunset Lover harus tewas ketika di tangan Bigetron Alpha. Pakai Wesker pula dari name-nya. Itu bener combo yang ciamik banget dengan Wild Charge dan juga Wesker. Sebelumnya ada Bandit Race dan sekarang Turtle berhasil dikantongi kembali oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Plus ada 1 poin kill dapatkan Karaboy. Yep, Turtle di sector Imis Jet dan juga 1 objektif Tarot ini udah diamanin oleh teman-teman Bigetron. Banyak sekali kelimpahan dan keuntungan yang berhasil di-secure nampaknya oleh teman-teman dari Bigetron. Di menit yang kelima mereka udah memimpin 4.000 network in total. Bahkan lebih ini yang ngebuat space Onyx untuk keluar benar-benar kecil banget. Dan lihat damage yang diberikan oleh Imis Jet karya sosok roamer dari Onyx Prodigy. Sekarang gue baru sadar. Apa tuh? Kalau misalnya Beatrix ini kan namanya name ya. Coba dibalik. Eman. Iya kan? Iya ya. Baru ngeh lagi gue. Udah 2 hari baru sadar. Double M, Eman. Iya. Baik. Ya kan Eman kan. Jangan-jangan Emannya orang Malang. Hah? Kan dia balik-balik Malang. Jaksel ini balik-balik mah. Malang pak. Kali Malang. Bu. BKT. Ngap gitu kan. Ya kan dari Malang nih kayak Eman ya. Eman yang menggunakan name kali ini. Dan bahkan di sini juga dari sosok Eman udah mulai melakukan rotasi dari mid. Dan Rainer Sapati berhasil mendapatkan karya 1 member dari Onyx Prodigy. Jarak sedekat itu pula ya. Dan sekarang Saverozi yang bakal dikepung habis-habisan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Coba untuk melakukan Zaman Force untuk kabur. Tapi dari Eman sebenarnya masih bisa mundur karena 2 orang mengawal dirinya. Tapi yang tidak selamat, malahan ada sosok Boy lagi di tangan Athena Isabel. Wah, berhasil nge-pick off karya Imis Jet. Tapi ganjarannya adalah nyawanya sendiri yang ngebuat 4 kali terpick off. Ini bukan angka yang cukup baik buat sosok jungler dari Onyx Prodigy. Bahkan gap levelnya juga udah semakin kian serius dipegang oleh sosok Super Cam. Ya nantinya ini akan adanya perfect turtle, harusnya niat sudah ada arus yang bawa turtle terakhir muncul di menit ke-7. Ya, turtle terakhir. Turtle yang bakal menjadi perfect bagi teman-teman Bigetron Alpha. Karena kalau ngeliat dari pergerakan anak-anak Prodigy, kayak mereka nggak akan mengambil resiko untuk dapetin turtle tersebut. Tapi mereka bakal coba untuk mengejar ke arah Eman. Tapi Eman masih ada flicker. Bahkan teman-teman yang lain begitu peka untuk bisa menjaga Eman supaya tidak diapa-apain oleh Onyx Prodigy. Sudah ada Bug, Shield Unity, ada efek Sun di sana yang udah mengarah ke 1 mem. Zaman Force sudah mulai dikeluarkan, Synchro Vision pun sudah mulai di pop up. Tapi lihat bagaimana damage yang diberikan pun masih bisa ditahan oleh sosok Super Ken yang selalu berada di area garda depan. Tebal banget itu tadi kayaknya dicicil-cicilin kagak lunas-lunas sama Saverozi. Mungkin ada Radiant Armor mungkin yang udah dikantongin oleh Super Ken juga. Dan dari item yang dari dimiliki Saverozi juga kayak belum terlalu mumpuni untuk bisa memberikan damage yang lebih besar dibanding itu. Yep, menilik juga memang space dari Saverozi ini benar-benar sulit banget untuk bisa dapetin karya aminnya. Dan dari tadi kita lihat juga babysit dari KYY ini selalu buat tim atau Emannya ini fight juga dengan 3 poin eliminasi. Kita lihat Sunset Lover ini agak kesulitan. Wah, gila flicker Wild Charge sudah mulai kelihatan gerak dari Sunset Lover dan akhirnya Eman dengan 1 runner apati menghilangkan Sunset Lover. Lihat gimana teman-teman Bigetron Alpha langsung terus menyerang kembali. Boy dan juga Saverozi yang coba untuk mempertahankan area terakhir dari base turret-nya di recall terus-terusan sama Super Ken. Itu tebel banget, bahkan Super Ken di-hit sama 2 member sekaligus di Onyx Prodigy masih bisa bertahan dan menahan serangan yang diberikan oleh teman-teman dari Onyx. Dan nampaknya 1 wave minion di area bawah berhasil membawa Bigetron menghancurkan karya 2 inner sekaligus bahkan hingga dengan di area mid. Itu Boy dari tadi pas mukul-mukulin ke arah Super Ken terus di recall, udah capek gue cabut aja dari sini. Geli-geli sedep nggak sih, nggak berasa sama sekali. Tapi wall charge untuk mundur ya lebih tepatnya untuk escape terus dikeluarkan oleh KYY di area hutan. Dia tadi KYY kacau sih. Dia pegang flicker, dia pegang ke arah wild charge itu hati-hati teman-teman dari Onyx Prodigy. Bisa aja kena surprise attack. Dan sekarang lihat bagaimana Athena Isabel berhadapan dengan Boy. Di belakangnya udah ada Imis Jet, tinggal cari momen yang tepat aja untuk bisa langsung
melakukan instant kill. Ditarik di I'm offended dari Orange Buff, tapi Eman dari top lane berhasil di take down di tangan Sevrozi. Yep. Nggak cukup waktu untuk QYY, posisinya juga sedikit jauh ya. Setidaknya ada pemecahan tabungan untuk memulihkan perekonomian dari anak-anak Onyx Prodigy. Tapi kalau kita lihat juga satu turret juga finally berhasil dihancurkan. Namun di area bawah ada sosok Boy yang harus ditewaskan dengan area 3 player dari teman-teman Bigetron Alpha. Mau nggak mau, karena dengan hilangnya Eman, mereka harus cari kompensasi. Mereka harus coba even itu mengorbankan retribution lebih baik dibanding tidak dapetin pertukaran terhadap Eman. Sama-sama menghancurkan ke arah inner turret di arah top dan juga di arah mid. Ini di arah bottom. Ini membuat dari Bigetron Alpha memajukan lane yang lebih dekat dengan Lordnya dan membuat dari Eman dia harus cepat-cepat join the fight setelah dia clear di arah lane. Ya, goldnya sih udah di angka 6.000 yang ngebuat berat juga buat teman-teman Onyx Prodigy. Tapi Lutfi harus tewas dengan Rainer's Apathy harusnya ya dari sosok Eman. Iya, karena Rainer Apathy dari jarak dekat ya. Wow. Itu juga ada combo juga tuh tadi kayaknya Maki YY juga, dan juga ada I Miss Jet. Dan dengan adanya Lord yang udah didapatkan sama Bigetron Alpha, Onyx Prodigy bener-bener kayaknya sulit banget nih untuk bertahan. Kayaknya mereka bener-bener dikepung habis-habisan. Gimana sih caranya untuk mereka menang? Tunggu momen yang salah mungkin dari KYY, blunder yang dilakukan. Dan coba Sunset Lover kasih umpan lambung yang enak kepada teman-temannya dengan Wave Dragon ke arah Eman mungkin. Atau yang paling makan depannya karena mereka masih punya best turret. Masih karena Lord sudah beberapa jengkal lagi masuk ke area high ground, potensial yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Bahkan Super Cam sudah mulai memberikan satu buah garda depan badan, wall charge juga udah mulai dibuka. Tapi nampaknya masih jaga jarak aman juga. I'm open connect area satu member Sunset Lover tumbang di tangan seorang Eman. Drumman forcing provision. Nampaknya masih belum cukup untuk masuk ke area lini pertahanan dari Bigetron Alpha di area mid lane. Eman, tembakan Rainer Apathy yang benar-benar mengerikan, langsung hilang sosok roamer dari Onyx Prodigy. Itu Chow yang sudah tumbang sampai 6 kali. Satu persatu sudah berhasil dihancurkan oleh Bigetron Alpha. Base turret dan mid dan juga di arah bottom lane sudah tidak selamat lagi. Tapi Super Ken kali ini mulai kena dampaknya nih. Udah mulai dicicil-cicil habis-habisan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Yap, Baksha Shield Unity kali ini dibuka untuk mundur. Tapi KYY mampu untuk memberikan badan. Negara satu buah follow up yang cantik dari sosok Eman. Satu pemain drown dari Onyx Prodigy. Wild charge yang sangat-sangat impactful terhadap Onyx Prodigy membuat dari Bigetron Alpha makin mengepuk, tapi I Miss Jet-nya terlalu gegabah maju ke arah depan dengan dagger yang masuk. Dan sekarang membuat dari Bigetron Alpha sepertinya setelah mendapatkan 3 base turret, mereka masih tetap kekeh. Hayo kita maju terus, pantang mundur. Alright, dan teman-teman dari Onyx Prodigy pun nampaknya berhasil untuk setidaknya meredakan pergerakan dari Bigetron Alpha yang dari tadi menggebu-gebu untuk masuk ke area high ground potensial dari Onyx. Dan mundurnya Bigetron Alpha secara teratur juga tidak luput untuk meninggalkan jejak ke area objektif buff karena gak ada kesempatan buat Boy. Ini benar-benar main di gang ini masalah besar sih. Karena itu enak banget untuk wild charge dari KYY, bahkan dengan tembok sekecil itu KYY udah tahu loh kapan dia bisa kenain. Padahal kita tahu Sunset Lover ya dengan Jet Endonya itu bisa loh untuk menghindar dari tembok, tapi ternyata kecepatan tangan dari KYY ini yang wah ngeri banget dah. Yep, itu matanya kalkulasi dari Sunset berkali-kali untuk mundur hingga dengan tumbang di kali ke-6. Ditambah lagi sosok Eman juga yang selalu setia menemani KYY yang dimana follow up-nya tuh yang ternyata sulit untuk diredakan juga oleh teman-teman dari Onyx. Dan dengan hilangnya 3 base, lihat bagaimana teman-teman dari Onyx Prodigy harus memutus either 1 atau 2 membernya untuk melakukan clearing. Menurut mereka agak sulit masuk ke area Lord dan nyaris nggak bisa untuk pertimbangkan retry-nya di area Lord pit. Langsung dikonsilin rame-rame. Ayo lo mau kemana? Ada wild charge lagi, 2 orang yang kena penetrate menjadi combo dan akhirnya Sunset Lover yang menghilang disusul dengan Boy. Dan lihat bagaimana teman-teman Bigetron Alpha mendapatkan lagi karena Sevrozi kan no. Sevrozi masih selamat, Yura pun juga selamat, tapi I Miss Jet masih bisa dihentikan oleh anak-anak Onyx Prodigy. Wah, banget sih, 2 pemain tumbang apalagi beriringan dengan 2 wave minion yang akan berjalan di sisi samping laning Onyx Prodigy. Teman-teman dari Bigetron Alpha bakal coba untuk memberikan satu buat teori ancaman untuk terus berada di area lini pertahanan Onyx. Drumman first shutdown berhasil diamankan mengarah ke si Eman dengan Racing Provision.
Dan bahkan dari sisi QYY-nya pun harus sedikit terkikis dan mundur lagi secara teratur. Oke, Bigetron apa? Mulai coba untuk mundur perlahan demi perlahan. Kehilangan Eman, kehilangan I Miss Jet. Onyx Prodigy bermain cukup lumayan sabar, memaksimalkan kesalahan-kesalahan dari Bigetron Alpha. Yang udah sempat tadi kita bahas, bikin mereka salah sedikit, dan itu dia The Way of Dragon dari Sunset Lover. Athena Isabel bakal coba untuk dikejar begitu aja, tapi dia masih bisa kabur, tapi tidak di tangan Lutfi. Kedokan strike tepat terhadap tubuh dari Athena Isabel. Ya, satu tinjuan maut dari Lutfi membuat satu pemain Bigetron Alpha hilang, dan setidaknya ada nafas lagi ya, nafas tambahan lagi untuk teman-teman dari Onyx masuk ke area sisi objektif yang bisa dipertimbangkan, karena dari tadi dengan membawa ke area Pakuito yang dipegang oleh Lutfi, permainan 4-1-nya pun masih belum terlihat, mengingat banyaknya kesulitan yang diperbuat oleh QYY yang selalu disandingi oleh sosok Eman yang berkali-kali mempick off karya pemain-pemain inti dari teman-teman Onyx Prodigy. Wah, ketahuan mapnya ini nih, tipikal Novaria, open map supaya dari QYY-nya nggak bisa terlalu beraksi. Super Ken juga mulai kelihatan, Baxia Shield Unity. Coba untuk diputar-putar aja dulu. Ini masih dipegang sama Bigetron sih sejauh ini, walaupun memang defensive manuver dari Onyx Prodigy tadi sempat berjalan baik ya. Damage ya, Sunset Lover yang terekspos, dampaknya bakal di all in. Ada gerakan dari Tortoise Prisons, juga gerakan dari Vulture yang menumbangkan karya immortality yang terbalut dalam sosok tubuh Sunset Lover. One man gone dari Onyx Prodigy, bakal coba di follow up lagi karena research dari Synchro Vision Sephiroth membuat immortality dari Athena Isabel harus dihilangkan. Ini bahaya Bigetron Alpha kalau terus mengulur waktu. Damage dari Yura lama-lama juga menyakitkan, Sephiroth juga sama. Jadi tembakan-tembakan dari Astral Spear ini bakal meresahkan Bigetron Alpha. Walaupun QYY berkali-kali bikin montek yang bagus, tapi kalau misalnya dari beberapa player dari Bigetron Alpha-nya tidak disiplin, ini bakal bahaya juga untuk mereka. Ulur game, mereka udah mulai harus memperhatikan dari bagaimana follow up Sephiroth yang ternyata dari KDA juga Sephiroth masih bisa jaga asanya. Hanya terpick up satu kali, dan nampaknya dengan adanya pergerakan seperti ini, Lord nampaknya udah coba untuk di-poking dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Lutfi sedang dalam perjalanan, tapi QYY nampaknya udah mulai agak sedikit kewalahan untuk menahan dealing damage cicilan dari sosok Yura. Oke, Astral Spear coba untuk dilakukan, bukan untuk clear, tapi lihat di ada depannya. Sunset Lover kelihatan, retribusi dari Super Ken lebih baik dari yang mendapatkan Lord tersebut. Team fight-nya tidak terelakkan kembali. Bigetron Alpha mencoba untuk maju, tapi keadaan mereka HP-nya pada sekarang ada Lutfi mengambil kesempatan itu dalam kesempitan di gang di arah bottom lane. Double kill berhasil Lutfi dapatkan. Yes, dan masih coba untuk mencari target lainnya karena udah Synchro Vision. Zaman Force juga udah mulai dikeluarkan mengarah karya Athena Isabel, sedangkan I Miss Jet nampaknya terperangkap dengan satu buah serangan yang diberikan oleh Onyx Prodigy, dan killing spree berhasil disecure serta dengan satu buah unstoppable dan shutdown dari QYY. Tapi base-nya MVP kepada Mion dan Lordka karena Yura begitu sulit untuk menahan. Tapi Lordnya udah pukul ke Yura, tapi Lord memberikan kemenangan untuk Bigetron Alpha. Wow, sejauh ini yang paling jauh karena gak ada yang handle karya Lordnya, membuat Bigetron berhasil mendapatkan kemenangan tanpa adanya kesempatan